Allah, kita lanjutkan bahasan kita tadi. Sebelum sholat Isya kita sudah membahas poin yang pertama mengenai keutamaan silaturahim, yaitu merupakan salah satu amalan yang dapat mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Kita masuk pada poin yang kedua. Silaturahim dapat melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Ini enak sekali ya. Yang ingin rezekinya lapang dan umurnya panjang, maka salah satu jalannya itu silaturahim. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, man sarrahu an yulsaqa lahu fi rizqihi wa an yusa'lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bersilaturahim ini dapat melapangkan rezeki. Dan sebetulnya hampir setiap kita insya Allah merasakan hal itu. Orang yang sering datang berkunjung pada saudaranya, pada kerabatnya, pada sahabatnya, bisa jadi ketika dia misalnya mengeluhkan tentang pekerjaannya, saya baru di PHK misalnya, pas kunjungan ke temannya, wah alhamdulillah saya lagi butuh karyawan. Coba dia nggak datang, nggak jadi dia kerja di tempat saudaranya tadi. Tapi karena dia datang di situ, silaturahim di situ, dia sampaikan masalahnya, dapat solusi. Jadi rezekinya jadi lapang. Bahkan bisa jadi tempat kerjanya yang baru penghasilnya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Itu contoh gampangnya orang silaturahim itu melapangkan rezeki. Lalu apa hubungannya dengan memanjangkan panjang umur, menambah panjang umur? Jadi para jamaah Allah, para ulama menjelaskan, sekalipun juga ada yang memahami dipanjangkan umurnya itu dipahami umur itu betul-betul dipanjangkan dari 60 menjadi 62 misalnya. Ada yang memahami seperti itu. Tapi pemahaman yang lebih tepat itu dipanjangkan umurnya adalah diberkahi umur. Dipanjangkan, diberkahi. Umurnya tetap, misalnya dia ditakdirkan Allah umurnya 60, tapi dalam 60 tahun itu ketika Allah berikan keberkahan, dia bisa melakukan amalan seperti orang yang umurnya 80 tahun misalnya. Ini karena keberkahan. Karena masing-masing dari kita semua sama, satu hari itu diberi, satu hari itu ada 24 jam. Ada bapak yang satu harinya 26 jam jamnya? Enggak ada. Mesti 24 jam. Satu jamnya juga sama 60 menit. Tapi coba lihat amalan masing-masing kita dibandingkan orang lain. Ada orang 24 jam bisa baca Quran 10 juz tanpa meninggalkan aktivitas yang lain. Tapi yang lain juga dikerjakan, tapi dia bisa menggunakan waktu
10 juz, ada yang mungkin 5 juz, ada yang mungkin 3 juz, ada yang 1 juz. Tapi ada yang satu hari itu dia tidak bisa baca Quran meskipun 1 lembar. Padahal waktunya sama 24 jam. Kok yang satu bisa 5 juz, 10 juz, yang ini bisa cuma 1 lembar atau tidak. Jadi bukan karena waktu yang bisa baca 10 juz itu waktu satu hari itu 2 kali lipat 48 aja, tidak, satu hari sama. Tapi itulah Allah memberikan keberkahan dalam durasi waktu 24 jam yang sama dengan yang lain. Dia bisa melakukan amalan yang lebih banyak dibandingkan orang lain. Itulah berkah. Nah, salah satu perkara yang bisa mendatangkan keberkahan ini, asbabnya, sarananya silaturahmi. Dengan amal silaturahmi Allah akan memberikan keberkahan dan Allah akan menggerakkan hati hambanya tadi sehingga dia bisa memanfaatkan waktunya secara maksimal. Apakah untuk baca Quran, untuk tilawah Al-Quran, untuk tadabbur, untuk berzikir, untuk menghadiri majelis taklim. Ada orang yang setiap hari datang majelis taklim, setiap hari, bahkan kadang satu hari 2 kali, pagi datang, sore maghrib datang. Kita tahunya datang dia posting di grup. Ada jamaah itu yang selalu dia posting di grup. Kajian di mana? Ditulis di foto ustaznya, alamatnya pakai sampai Google Map-nya. Nah, sekarang kan ada fasilitas itu kan di HP. Temanya apa? Sampai dibuat resume sama dia. Yang seperti apa? Pagi dia datang, sore datang lagi, yang lain datang lagi. Ini orang satu hari bisa 2 kali. Ada orang lain belum tentu sebulan sekali ngaji. Waktunya sama, sehari 24 jam, tapi Allah beda-beda menggerakkan hambanya. Kalau kita ingin digerakkan oleh Allah untuk mudah melakukan kebaikan, salah satu asbabnya, bahan bakarnya itu adalah silaturahmi. Ini kata Rasulullah SAW. Maka dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya juga. Umumnya kita ini kalau menemui orang lain silaturahmi, hal tidak terselipkan doa pastilah. Karena kita ketemu kan minimal sekali apa? Kita mengucapkan salam. Apakah saudara kita yang menyalami dulu atau kita yang menyalami dulu? Salam itu sudah mengandung unsur doa keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu. Belum lagi mau pulang dengan semoga perjalanannya diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, diberkahi hartanya, diberkahi umurnya, disehatkan badannya. Itu doa-doa yang kalau kita tidak silaturahim, doa itu tidak muncul dari lisan saudara kita yang kita temui. Sementara bisa jadi doa orang lain itu lebih mustajab dibandingkan doa kita. Sehingga asbab silaturahim tadi Allah berkahi umur kita dengan memberikan kesehatan. Ini poinnya. Dari cukup banyak, cuma kita kata saya satu saya sudah cukup mewakili. Kemudian yang ketiga, silaturahim dapat menumbuhkan rasa cinta dan mempererat hubungan dengan kerabat. Jadi ketika seseorang
bertemu dengan saudaranya tentu akan menambah rasa cinta dan sayang kepada saudaranya dan kerabatnya tersebut. Ketika tidak bertemu, maka ia akan berkurang rasa kasih sayang dan cinta kepada orang tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Poin ini rasanya belum sepenuhnya kita terapkan, bahkan mungkin sebagian besar kita ini belum mempraktekkannya. Ta'allamu min ansabikum, pelajarilah silsilah nasab. Ada bapak-bapak yang bisa menyebutkan nasabnya sampai kakeknya yang ketiga. Misalnya Muhammad bin Amin bin Mahmud bin siapa lagi setelah Mahmud itu. Kita kadang-kadang nama kakek belum kita sampai tidak tahu. Kakek buyut saya, bapaknya kakek itu siapa? Ibunya kakek. Karena tidak ketemu masalahnya kan. Jadi ya kakek kita juga tidak masih tahu, ibu kita tidak masih tahu, kita juga tidak bertanya. Ini yang terputus informasi. Padahal bisa jadi kalau kita ini, apalagi orang yang satu desa misalnya, tahu kakek masing-masing kakek yang 5, jangan-jangan ketemu di situ. Oh, kita saudara ternyata di kakek kita yang ke-5, kakek kita yang ke-4. Sangat mungkin. Yang pasti saudara kan ke Adam kan, pasti itu kan. Ketemu kakek kita ke Adam semua, asalnya nyambung kan. Tapi mesti sebelum itu sudah ketemu kan. Sebagai Nabi Ibrahim, Nabi Rasulullah ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam nasabnya. Kalau orang Arab sampai hari ini mereka itu paham nasab mereka, silsilah mereka sampai ke sahabatnya siapa itu tahu. Itu orang Arab. Dan kabilahnya masih dipakai oleh mereka dalam nama. Saya lihat teman-teman orang Arab asli Saudi itu, baik yang mahasiswa, baik yang masaya itu dari keturunan siapa, keturunan Abu Bakar, keturunan Umar, keturunan Abu Ubaidah, itu masih nyambung mereka. Karena mereka terbiasa seperti itu dari dulunya biasa. Dulu sahabat yang paling tahu ilmu nasab itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Bakar ketemu dengan si fulan itu tahu kamu kakeknya itu sana. Jadi malah beliau jadi referensi karena hafal betul. Kalau tanya Abu Bakar, ya, silsilah saya bagaimana? Dia tahu oh ketemu di sini. Hafal betul. Ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengan mengetahui nasab itu kalian bisa menyambung hubungan dengan kerabat kalian. Oh, ternyata kita saudaraan. Karena tahu nasabnya bersambung. Dan tentu kalau sudah ketahuan saudara, ini kan rasanya jadi berbeda dengan kalau bukan saudara, mesti berbeda. Ada perhatian lebih, ada pengorbanan yang lebih kepada orang yang ternyata ada hubungan nasab dengan kita dibandingkan orang lain. Itulah pentingnya dari nasab yang bagi kita ini masih sangat jarang sekali, karena bukan dari tradisi. Dari tradisi kita menjaga nasab kita. Maka orang-orang keturunan Arab itu sampai sekarang
satu diberikan. Itu karena ada orang-orang yang benci dengan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'alamu min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatan fil amin. Karena silaturahim itu dapat menumbuhkan rasa cinta dengan keluarga. Wa masratan fil mali wa masratun fil mali wa masratun fil hasan. Jadi dapat menumbuhkan kecintaan antara keluarga, memperbanyak atau melambangkan harta atau rezeki, dan dapat memperpanjang umur bersama dengan poin yang sebelumnya. Ini dan kemudian yang keempat, Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang mau menyambung hubungan dengan kerabat. Dan nanti berlaku sebaliknya, Allah akan memutuskan hubungan dengan seorang hamba ketika hamba itu memutuskan hubungan dengan kerabat atau saudara. Jadi ini berlaku kaidah al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan perbuatan. Ada hadis riwayat Imam Ahmad di sini yang kita sampaikan, yang merupakan salah satu hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim washtaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattu. Kata Allah, aku, kata Allah, aku adalah Ar-Rahman, Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim, aku yang menciptakan rahim, washtaqtu laha min ismi, dan aku ambil kata itu dari namaku, kata Allah. Faman wasalaha, siapa yang menyambung hubungan rahim, wasaltuhu, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Tapi sebaliknya, waman qata'aha, siapa yang memutus hubungan rahim, batattuhu, maka aku pun akan memutus hubungan dengannya. Nah, kalau kita ini diputus oleh Allah, rahmat Allah putuskan, ampunan Allah putuskan, apa yang kita akan harapkan dari Allah agar kita diberikan kesalahan? Apa? Allah sudah memutus itu semua. Maka ketika Allah sudah memutus semua untuk kita, kita berdoa, doa kita tidak ada manfaatnya. Kita doa mohon ampun, tapi terputus, tidak nyambung kepada Allah. Kita doa mohon rezeki yang berkah, tapi terputus. Bahkan kita doa mohon dimasukkan ke dalam surga, tapi terputus, nggak nyambung kepada Allah, nggak sampai. Allah memutus itu semua karena sikap kita memutus hubungan dengan. Tapi kalau kita bersilaturahim, kita berdoa, doa kita tersambung dengan Allah. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menyambung hubungan rahim, aku akan sambung hubungan. Jadi kita mohon kepada Allah, semua permohonan itu sampai kepada Allah, diterima oleh Allah dan dijabah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita bersilaturahim, dan sekaligus sebaliknya betapa bahayanya efek daripada memutus silaturahim. Kita diputus oleh Allah. Kalau kita diputus oleh seluruh manusia tapi tersambung dengan Allah, tidak ada masalah. Tapi sebaliknya, kita bersambung dengan semua manusia tapi diputus oleh Allah, masalah besar. Mungkin dengan kita bersambung dengan manusia, hidup kita dijamin oleh semua orang. Tapi ketika kita diputus oleh Allah, akhirat kita tidak ada yang menjamin. Sementara hidup kita di dunia cuma sementara. Yang sudah umur 60 tahun tinggal
nunggu waktu. Sudah laku kuning, dan kita sudah bahas yang hukum misteri kematian. Setiap hari kita semakin dekat kepada ajal. Kita harus persiapkan kematian itu dengan baik. Jadi jangan sampai kita hanya mempersiapkan hidup ini supaya nyaman dan enak. Kita pun juga harus mempersiapkan kematian itu nyaman dan enak. Maka dibentuklah pesantren lansia, supaya nanti ketika meninggal dunia mudah-mudahan meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Ibu ya jadi santri lansia. Karena itu wadah untuk menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga iman, menjaga semangat, menjaga amal dari hidup pikuk dunia. Maka mudah-mudahan dengan wasilah itu husnul khotimah kita didapat. Jadi jamaah Allah, penting sekali kita menyambung hubungan rahim agar kita disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam 8. Sekali lagi ya, yang kelima, silaturahim dapat mencegah su'ul khotimah. Jadi silaturahim itu salah satu amalan yang bisa mencegah su'ul khotimah. Apa dasarnya kok silaturahim itu bisa mencegah su'ul khotimah? Ini ada hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan Imam Al-Tabrani dalam mu'jamnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yumaddalahu fi umrihi wa yuwassa'a alaihi fi rizqihi wa yudfa'a anhu nitata su'i falyattaqillah wal yasir rahimah." Siapa yang ingin atau yang senang dipanjangkan umurnya, tadi diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dan dihindarkan dari su'ul khatimah, yudfa'an humi kata su', dihindarkan dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah, apa yang harus dilakukan? Falyattaqillah. Yang pertama adalah dia bertakwa kepada Allah, wal yasir rahimah, dan dalam dia bersilaturahim. Silaturahim ini juga tanda seseorang itu hatinya tulus. Kan kalau orang merasa bersalah tapi kemudian tidak mau datang, dia sebetulnya tahu salah dengan si A, tapi dia tidak mau datang. Kan kesalahannya ya tetap akan terbawa dalam catatan keburukan dia. Karena kalau dosa terkait dengan manusia itu tidak akan dihapus oleh Allah, tidak akan dimaafkan Allah. Jadi kalau dosa antara manusia dengan Allah, Allah bisa memaafkan. Tapi kalau dosa antara manusia dengan manusia, Allah tidak bisa memaafkan, kecuali manusia itu yang memaafkan. Tidak bisa itu bukan tidak mampu. Allah mampu menghapuskan sebuah dosa, tetapi Allah membuat aturan. Kalau dosa itu terkait dengan manusia, harus diselesaikan dulu. Maka kata Nabi SAW, "Man kana indahu mazlamatun min akhihi falyatahallal minhu." Siapa yang punya masalah
dengannya di dunia sekarang sebelum mati. Sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Kalau sudah mati, orang punya hutang, yang menghutangi nggak perlu bayaran lagi ya, nggak perlu duit. Duit itu diperlukan ketika di dunia. Kalau orang sudah mati di alam barzah, nggak perlu uang, karena nggak ada yang jual mie ayam di alam barzah. Uang nggak kepake, dan nggak perlu mikirin saya makan apa di alam barzah. Sudah disediakan oleh Allah. Kalau orang baik makanannya enak, kalau orang jahat, ya makanannya itu sesuai dengan apa? Ya Allah, maka tidak perlu uang. Tapi kalau orang punya masalah di dunia yang belum selesai sampai akhirat, nanti kata Rasul, pengembaliannya itu dalam bentuk amal, bukan dalam bentuk harta. Orang yang suka mencela, orang yang suka menghina, orang yang suka mengadu domba, orang yang berdusta, yang menipu, berbuat zalim, nanti kebaikan-kebaikan ini akan dipindahkan kepada orang yang dia ghibati, orang yang dia tipu, orang yang dia zalimi, orang yang dia dustai, orang yang dia sakiti. Begitu kan? Kalau ternyata kebaikannya sudah habis, dosanya itu belum impas. Namanya belum impas. Kalau dia ini jahat betul, sehingga sudah ditransfer masih belum lunas, maka kata Nabi akan diambil dosa orang yang disakiti, orang yang diriba, yang dizalimi, yang ditipu. Ini dosanya akan ditransfer kepada orang yang menipu, menzalimi, menghibahkan. Sebenarnya orang baik. Itu kalau orang punya salah tidak diselesaikan. Maka kalau orang itu memang bersalah, datang orang, maaf, saya pernah menghibah, saya pernah menghina bapak ibu, saya pernah mengambil barang bapak ibu, saya pernah dosa dia. Nah, kalau dia silaturahmi datang kemudian menyampaikan itu, kan selesai masalahnya. Kalaupun dia sudah minta maaf, yang didatangi tidak memaafkan, itu urusannya dengan Allah. Urusan dia minta maaf. Tapi yang tentunya minta maaf itu yang juga masalahnya. Kalau dia habis nyuri motor, minta maaf atau dia dibalikin, ya gimana pun maaf. Pak, saya minta maaf ya, motor bapak saya curi. Tapi motornya nggak dibalikin, dia minta maaf, iya. Ya tentu kalau orang yang punya motor tidak memaafkan, bukan salah. Karena syarat ia minta maaf kalau terkait dengan harta, kata Imam An-Nawawi, harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan tapi diridhoi sama pemilik, ya tidak apa-apa. Tapi kan masa motornya nggak saya dikembalikan ridho ya Pak ya, kan nggak mungkin seperti itu. Itu maksa orang ridho. Lihat keumumannya, umumnya orang susah untuk merelakan kalau motornya tidak dipulangi. Kalau cuma mangga 2 biji mungkin ridho. Uang 10.000 mungkin bisa diikhlaskan. Tapi kalau dia mencuri emas 10 gram, minta diikhlaskan, harus dikembalikan. Nah, begitulah kalau orang itu juga korupsi. Seorang koruptor kalau ingin selamat di akhirat sebelum mati, dia harus mengembalikan semua uang haram yang dia dapatkan.
Kalau tidak akan selamat. Karena dosanya terkait dengan manusia. Kalau orang tidak sholat, mungkin Allah masih bisa memberikan ampunan, karena terkait dengan Allah. Tapi kalau orang korupsi, ini orang korupsi itu yang didolimi itu masyarakat. Jalan yang mestinya bagus, karena korupsi baru 3 hari sudah rusak misalnya. Kan tidak mungkin ada proyek 3 hari mesti rusak, mustahil. Proyek itu rata-rata di atas harga pasar aslinya, tapi kualitas dan di bawah semua rata-rata. Tapi yang salah yang mana? Yang salah itu yang makan aspal. Itu nanti di hari kiamat tidak akan selamat kalau dia tidak kembalikan semuanya itu. Mungkin di dunia dia bisa selamat, sekalipun juga banyak yang tidak selamat, banyak yang koruptor ditangkap. Yang selamat itu lebih banyak katakanlah, tapi kan dia menikmati itu juga paling berapa tahun sih. Lagi pula orang kalau korupsi 1 triliun itu kalau makan emangnya 1 gerobak. Punya uang 1 triliun makan soto ya cuma 1 mangkok juga, sama sebetulnya. Gak ada orang karena banyak duit yang makan sotonya 10 mangkok perutnya pecah. Ya mungkin itu kan karena ambisi. Nah hati-hati jangan sampai ada uang haram yang masuk ke rumah kita, jangan sampai ada uang haram yang diberikan kepada anak dan istri kita. Tidak ada keberkahan sedikit. Nah, jadi kalau orang salah, kemudian dia datang silaturahmi, saya kemarin menggibah, saya kemarin ngomongin ibu, minta maaf, insya Allah mesti dimaafkan. Kayaknya kan saya tidak akan maafkan ibu sampai hari kiamat karena ibu saya kira enggak sampai seperti itu. Orang kalau didatangi dia minta maaf itu orang itu akan mudah untuk ngomong, ya Pak saya maafkan, tapi jangan bilang lagi. Paling tidak gitu. Dengan kata-kata saya maafkan, selesai sudah hubungan dengan orang tersebut, tidak lagi nanti menggantung kasus sampai di akhirat. Kalau dia meninggal dunia sudah tidak punya dosa yang terkait dengan muamalah, sudah aman, tidak akan amalnya terkurangi itu dikirimkan kepada dia, karena masalahnya sudah selesai di dunia. Itulah pentingnya silaturahmi. Ya meskipun resikonya nanti mungkin kalau datang dimarahi, gak masalah. Dimarahi oleh orang yang kita zalimi lebih baik dibandingkan nanti dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh setan, oleh malaikat. Jadi ada dalam bentuk malaikat ketika mencabut nyawa orang itu dipukul-pukul oleh malaikat sampai akhriju anfusakum, pukul. Mendingan dipukul sama orang yang kita zalimi dibandingkan dipukul sama malaikat. Nah, itu kalau kita suruh memilih. Tapi kan insya Allah kalau kita silaturahim, ya sebesar apapun kesalahan kita akan dimaafkan. Kalaupun tidak dimaafkan, selama kita sudah melaksanakan kewajiban kita, itu urusannya dia dengan Allah. Urusan dengan kita sudah selesai, tidak akan sampai ke pengadilan akhirat. Itu pentingnya kita datang kepada orang yang punya masalah, agar kita nanti seandainya meninggal dunia, kita meninggalnya husnul khatimah. Mungkin kita cukupkan sampai poin ke-5. Sisa poinnya silakan dibaca
Masya bahasa yang mudah dan jalan juga jelas ya. Setidaknya poin bisa menjadi motivasi dari kita untuk berusaha menyempatkan waktu. Silaturahmi ini perlu waktu, perlu pengorbanan. Meskipun medianya banyak, kita belum sampai pada media silaturahmi. Tapi kalau fisik itu kan butuh pengorbanan. Kalau misalnya orang tua kita di Aceh, kita mau silaturahmi, itu mau naik bis yang perlu dana besar, naik pesawat, apalagi sudah dananya juga besar, waktunya juga lama. Kalau naik bis bisa mungkin 3 hari, 2 hari, naik pesawat 4 jam dari Jakarta, dari Jakarta lagi itu waktu uang. Tapi ya kalau itu kita lakukan akan banyak sekali fadilah-fadilah yang kita dapatkan. Tapi yang untuk ibadah itu ada tuntutan kita untuk berkorban. Jadi jangan sampai kita itu untuk beribadah itu perhitungan. Oh, mahal sekali kalau saya harus pulang nengok orang tua saya. Allah itu membalas setiap rupiah yang kita keluarkan dalam ketaatan dengan pahala yang berlimpah. Setiap rupiah. Sehingga semakin banyak kita korbankan harta kita untuk ketaatan, semakin besar pahala. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Baik itu pengorbanan harta maupun pengorbanan waktu. Tidak ada yang sia-sia kalau kita gunakan untuk ketaatan. Jabir bin Abdillah itu mau ngaji, mau taklim, dapat sebuah hadis, beliau harus menggadaikan kebun kurmanya untuk bisa menyewa seekor kuda yang dinaiki dari Madinah ke Damaskus. 2 bulan mau ngaji, 2 bulan pengorbanan itu sahabat Nabi. Jadi artinya memang kalau kita mau mendapatkan kebaikan, kita harus siap berkorban. Dan berkorban untuk kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Baik pengorbanan waktunya, pengorbanan hartanya, maupun pengorbanan yang lain. Wallahu a'lam. Langsung tanya jawab. Ya. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya, mic-nya. Langsung 3 pertanyaan saya, silakan. Sekalian siapa? Ibu-ibu. 2, 1 lagi. 3 pertanyaan. 1 lagi, silakan ibu pertanyaan. Ya, 3. Silakan. Ziarah kubur itu bisa menjadi pengganti silaturahmi kepada orang tua kita, di mana pada waktu mereka masih hidup itu kurang sekali perhatian. Bahkan mungkin pada waktu sakit itu menjelang ajalnya itu agak kurang perhatian. Apakah itu bisa dikatakan menggantikan? Tidak, padahal di sana kita datang sengaja untuk mendoakan mereka. Ya, terima kasih. Baik, apakah ziarah kubur itu bisa menggantikan silaturahim ketika orang tua kita sudah meninggal dunia yang belum sempat kita datangi saat hidup? Tentu kalau dikatakan apakah bisa, tidak, tentu yang tidak bisa. Silaturahim ketika hidup itu tidak bisa diganti dengan apapun. Tetapi
ada amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang orang tuanya sudah meninggal dunia, yang bisa dikategorikan sebagai silaturahim juga. Ya sekalipun yang mungkin nanti ziarah kubur itu masuk salah satu poin kecilnya, tapi bukan bisa mewakili, tidak. Ada unsurnya sebetulnya apa? Dalam ziarah kubur itu masuk kategori silaturahim, unsurnya adalah mendoakan. Jadi di sini nanti disebutkan atau nanti yang lebih khusus lagi ada dalam buku yang mudah-mudahan kita bisa bahas nanti pada masanya tentang fikih birrul walidain. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, itu poinnya di situ. Nah, di situ dijelaskan bahwa salah satu cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia, tentu kan berbakti pada orang tua ini bagian dari silaturahim, bahkan yang paling pokok kan. Silaturahim yang pokok itu adalah berbakti pada orang tua. Nah, ketika orang tua sudah meninggal dunia, yang pertama adalah mendoakan mereka. Nah, mendoakan ini tidak mesti di atas kuburnya, tidak mesti. Kalau doa itu harus di atas kubur orang tua kita, alangkah beratnya ibadah ini. Karena apa? Nah, kalau orang tua kita dikubur di Madinah, meninggal pas haji, berarti kita harus ke Madinah. Nah, ke Madinah saja itu belum tentu bisa masuk pemakaman. Masuk pun belum tentu ingat tempatnya di mana. Di sana nggak ada namanya, Pak. Di Baki, yang pernah lihat Baki dan masuk, mungkin masuk yang kedua kita akan kehilangan jejak. Mana ya nenek saya dulu? Kayaknya sih tempatnya itu puluhan hektar, gangnya banyak, hampir dapat dipastikan nggak akan menemukan lagi jejak di mana makam kakek kita. Apalagi setelah sekian tahun itu akan diambil tulang-tulangnya, disisihkan, diganti yang baru. Tidak ketemu. Maka untuk mendoakan tidak mesti harus di atas pemakamannya. Sekalipun ketika kita berziarah itu boleh mendoakan. Jadi kita ziarah ke makam orang tua kita membaca doa ziarah yang umum, dan kita memohon ampunan kepada Allah di atas pusara orang tua kita, secara umum tidak masalah. Tapi bukan berarti hanya seperti itu bolehnya kita memohon ampunan untuk mereka. Kita mendoakan mereka itu setidaknya sehari 5 kali setelah atau sebelum sholat. Jadi kata para ulama, barang siapa yang menunaikan sholat 5 waktu, sungguh dia telah bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali sehari, sungguh dia telah berbakti kepada keduanya. Jadi artinya ini minimal kita doakan mereka dalam keseharian kita, minimal sekali 5 kali sehari. Kalau di video wajah misalnya menggunakan doa yang diabadikan oleh Allah di surat Ibrahim ayat 39-40, Rabbi ij'alni muqimas salati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi doa ini lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ini contoh doa memohon ampun kepada kedua orang tua. Jadi artinya memohonkan ampun ini salah satu bentuk kebaktian. Kebaktian yang kedua bagi orang tua yang sudah meninggal dunia bisa dengan menghajikan, mengumrohkan, berkorban atas nama mereka, kemudian bersedekah atas nama mereka. Jadi artinya peluang untuk bersilaturahim atau berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia itu sangat banyak. Ya,
ziarah kubur itu hanya bagian kecil saja, karena faktanya toh kita tidak bisa melazimi itu setiap hari. Yang kuburannya satu desa dengan tempat tinggal kita pun saya yakin tidak setiap kita mendatangi setiap hari kan. Apalagi yang kuburannya di luar daerah, apalagi di luar negeri kan, itu sangat berat sekali untuk setiap hari. Tapi bisa dengan berdoa itu bukan hanya 5 kali, bisa setiap saat kita mendoakan orang tua kita. Salam bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini izin bertanya ya. Ini kan kalau di terutama anda sendiri kita ada di kampung itu di Tujuan ya kita berusaha untuk melaksanakan sunnah begitu kan ya. Itu kayak disemitin gitu kan. Jadi kita azan itu nggak boleh, kita iqamah itu kadang nggak boleh. Nah tapi karena manusiawi gitu kan ya. Kenapa nggak boleh azan? Apa? Kenapa azan nggak boleh? Ya waktu itu mana sholat subuh gitu kan ya, karena azan gitu kan. Itu waktu iqamah itu nggak boleh sama padahal bukan takbir tapi dia udah agak gitu kan, yang mau tujuh gitu kan. Nah, jadi yang tanya gitu kan, lo apa salahnya gitu kan? Nah makanya ya agak emosi juga. Makanya Pak kata saya belajar sunnah kata saya. Siapa yang azan dia bertanggung jawab iqamah kata saya. Makanya Bapak belajar sunnah jadi paham kata saya. Ya karena mungkin kena sengit, kena kita belajar untuk melaksanakan sunnah gitu kan. Jadi sengit kita. Jadi kalau kita azan tepat waktu iqamah ini, jadi seolah-olah mau menyebut masjidnya atau mau menyebut jamaahnya itu agak sengit kita. Jadi terkadang hati ini juga jongkol juga gitu Ustaz. Jadi ya kalau nggak ditegur ya malas juga kita tegur. Nah apa ini termasuk memutus silaturahim gitu kan? Itu aja pertanyaan saya. Salam sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi para jamaah Allah, memang ketika kita berinteraksi dengan orang lain, baik dalam masalah duniawi, lebih-lebih dalam masalah-masalah yang ukhrawi beribadah, memang kita hendaknya berusaha untuk memahami karakter orang tersebut. Ketika kita lihat misalnya orang ini tidak paham, ya harus berusaha dipahamkan dahulu, sehingga dengan dipahamkan itu meminimalisir terjadinya konflik. Tadi dia mungkin tidak paham tentang bagaimana seluk-beluk atau adab-adab tentang azan iqamah, bahkan mungkin imam secara umum. Jadi makanya tinggal diinformasikan kepadanya, kalau perlu dibacakan hadis. Kalau sekarang ini kan kita kalau ingin sesuatu bisa tidak perlu ketik lagi, bilang aja Google, coba doa setelah azan itu apa, Google kita jawab. Kita nggak usah ngetik, ngomong saja nanti jawab dengan dia. Artinya hal-hal yang terkait dengan keagamaan ini, kalau kita misalnya kesulitan mencari dalil, kita sudah paham cuma dalil tidak ada, tapi untuk memahamkan orang kan perlu dalil. Nah itu cari referensinya lebih mudah, sampaikan. Insya Allah kalau orang itu pemikirannya hanif, menerima kebenaran, itu akan dia terima. Kalau dia hanya murni tidak tahu tapi sebetulnya orangnya itu ya baik, hanya karena nggak tahu yang dia pahami ya siapa saja boleh misalnya. Nah ini kan perlu dipahami. Kalau itu dilakukan, insya Allah akan setidaknya meminimalisir konflik. Karena kan kita tentu tidak bisa menilai orang lain semuanya paham seperti kita. Oh kita mungkin selesai ngaji atau bahkan setelah ngaji, yang orang itu nggak pernah ngaji, khutbah Jumat aja ngantuk. Ya wajar dia itu awam betul. Maka ya perlu dipahami
Sehingga untuk hal-hal yang kemungkinan memicu konflik, ya kita sampaikan. Atau kalau tidak, ya kita tidak usah ngotot untuk mengamalkan sesuatu, meskipun sesuatu itu ada sunnahnya kalau akan menjadi sesuatu yang menimbulkan perpecahan di kalangan jamaah. Seperti misalnya terjadi, ini kasusnya memang bukan di Indonesia, tapi intinya sama. Orang-orang Afghanistan, Pakistan dan sekitarnya itu mazhab fikihnya itu Hanafi. Hanafi dalam sholat baca Fatihah tidak membaca amin, tidak baca amin. Jadi kalau kita berada di sana, ini harus menyesuaikan dengan mazhab di sana. Jangan wallahualim amin. Ada yang amin ditempelin ya, wajahnya mulutnya sama orang samping. Ya sama-sama orang awam, yang membelai juga orang awam. Tapi ini fakta, ini cerita mas saya seperti itu. Makanya Syekh Abdul Azhar, mujahid dari Palestina, ya. Beliau nasihati mujahid-mujahidin Arab, ya, yang berjihad di Afghanistan. Kita di sini ini berbeda mazhab dengan yang kita mazhab fikih. Jadi jangan memaksakan mazhab Hambali di sini. Kita harus ngalah demi persatuan. Karena ya, momennya tidak tepat kalau sudah perang melawan Soviet, malah ini khilafiyah, berantem khilafiyah. Ada masalah yang lebih penting untuk bersatu dibandingkan berantem masalah yang sifatnya khilafiyah, yang secara hukum khilafiyah ini ya orang mengambil manapun dia punya hujah, harus dimaklumi. Maka kita pun juga seperti itu. Jadi jangan memaksakan ya, apa yang kita yakini selama itu bukan sesuatu yang sifatnya wajib, sunnah, apalagi yang khilafiyah. Yang sunnah pun, yang amin itu kan sunnah kalau menurut jumhur. Tapi yang sunnah pun hendaknya ditinggalkan untuk menghindari perpecahan, apalagi yang sifatnya khilafiyah. Wallahu a'lam. Baik, lanjut pertanyaan terakhir, ketika yang mudah-mudahan sampai dan 8 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis dari Jabir Baik bin Muttalib radhiyallahu tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Maksudnya maknanya itu mutlak tidak masuk surga atau cuma ancaman atau dia harus masuk sisa dulu atau Ya, jadi ketika hadis ini khitabnya atau objeknya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis-hadis yang nadanya misalnya la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, tidak akan masuk surga orang yang sombong, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ini bukan berarti selamanya tidak akan masuk surga. Tetapi orang muslim yang melakukan dosa-dosa ini terancam dia akan dimasukkan ke neraka terlebih dahulu oleh Allah karena dosa-dosa ini. Karena secara umum setiap orang Islam itu nanti akan masuk surga semuanya. Tidak ada orang Islam yang abadi di neraka. Kalau masuk neraka ya banyak, masuk neraka dulu itu banyak, tapi nanti ujung-ujungnya semua orang Muslim yang bertauhid
Tapi jangan, wah kalau itu nggak apa-apa. Kalau ujung-ujungnya masuk surga, ngisi neraka dulu ya nggak apa-apa. Itu janganlah. Neraka itu jangan dibayangkan dengan penderitaan di dunia. Kita di dunia saja, siapa sih yang sanggup duduk di atas api tukang las? Las itu kan ada apinya dia, yang las api dudukin gitu. Atau pegang gitu. Atau duduk di atas baja yang mencair. Siapa yang kuat? Melepuh, hanya melepuh. Itu sudah gak ada bekasnya lagi. Tapi itu larut dengan baja itu. Padahal panasnya api neraka itu 70 kali lebih panas dibandingkan api dunia yang paling panas. Maka jangan sekali-kali lupa. Yang kedua, siksa neraka itu tidak ada yang sebentar. Kita hidup di dunia paling 70-an tahun. Jangankan siksa neraka, alam barzakh saja, kalau umatnya Nabi Nuh itu sudah berapa puluh ribu tahun itu disiksa di neraka. Fir'aun itu berapa ribu tahun disiksa di alam barzakh, belum di neraka. Belum di neraka, sudah disiksa sekian lama. Apalagi di neraka. Neraka itu Rasulullah mengatakan labisina fiha ahqaba. Orang disiksa itu setidaknya bisa berabad-abad. Satu dosa itu bisa berabad-abad, bukan cuma 1-2 hari. Satu abad itu 100 tahun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi kalau satu abad itu berapa hari? Udah nggak bisa berhitung lagi. Kita hitungnya susah, saking banyaknya. Maka jangan sampai kita, meskipun orang Islam itu pasti akan masuk surga, nggak apa-apa dengan puja. Nggak ada yang tahan orang masuk neraka. Rasul berikan gambaran, ya, orang yang masuk neraka itu orang yang paling kaya di dunia. Jadi orang yang paling kaya di dunia dicelupkan satu celupan, satu detik di angkatan di tangan. Gimana rasanya? Ini bahasa bebasnya. Dia jawab, sungguh aku tidak pernah merasakan sedikit pun kenikmatan dunia yang pernah aku rasakan. Jadi gelimang hidup dunia dengan semua harta yang pernah dimiliki itu menjadi tidak ada apa-apa dengan satu kali celupan sedetik di neraka. Apalagi kalau satu abad. Jadi tidak akan masuk surga. Ini maksudnya tidak akan masuk surga secara langsung orang yang memutus silaturahim, tapi dia jika Allah kehendaki akan diproses dulu, dibersihkan dulu dari dosa-dosa memutus silaturahim, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Dibersihkannya berapa abad? Wallahu a'lam. Mungkin tergantung siapa rahim yang dia putus. Kalau dia memusuhi ibunya, dosanya akan lebih besar dibandingkan dia memusuhi kakaknya. Lebih besar dosanya. Karena jasanya lebih besar. Karena dosa lebih besar, mungkin nerakanya akan lebih lama. Tapi lamanya berapa? Allah jangan berandai-andai dan jangan sampai terbetik dalam pikiran kita. Nama di sebentar. Kalau ujungnya masuk surga, itu masuk syaitan. Mungkin demikian apa yang bisa kita bahas. Buku ini seperti yang sudah tidak perlu jual belikan. Silakan yang ingin berminta bersedekah untuk mencetak buku yang berikutnya. Sudah kita cetak, itu dana cetaknya diperlukan kurang lebih 25 juta. Jadi nanti juga buku
Bapak Ibu majelis ilmu sila dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada dua agenda. Yang pertama ini Pilpres, yang kedua nanti kita bareng-bareng untuk menikmati itu soto ayam kampung khas Klaten. Tapi sebelum agenda yang kedua akan sedikit informasi. Informasi pertama adalah dalam rangka untuk menyambung silaturahmi dan ukhuwah antar kaum muslimin dan untuk menyambut HUT RI ke-80, Pemuda Alisa akan mengadakan turnamen badminton dan tenis meja dan maraton dimulai tanggal 1 Agustus dan sampai tanggal 10, dan maraton akan dilaksanakan di tanggal 10. Kepada adik-adik atau pemuda-pemuda, bapak-bapak yang mau ikut silakan bisa mendaftar ke pemuda atau di masjid setelah ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa dipahami. Informasi yang kedua yaitu kita mengajar dalam kebaikan. Alhamdulillah di masjid ini yaitu setiap hari Jumat di sini diadakan yaitu pesantren lansia, dan santrinya alhamdulillah ada 130 orang. Dan di sini kami setiap pertemuan kami memberi dia web terus makan siang. Terus setiap bulan sekali kami memberi kepada mereka yaitu sembako. Jadi informasi yaitu untuk mengajak kepada Bapak Ibu semua ikut adil untuk mereka. Satu paketnya 60.000. Bisa nanti bisa ditransfer ke rekening atau ke kami atau ke Salatin. Kami harapkan untuk semuanya ikut adil, dan mudah-mudahan siapapun yang ikut adil untuk peduli dengan lansia itu suatu pahala yang sangat besar. Karena ini lansia ini di sini umurnya 60 ke atas, dan jadi benar-benar itu umur yang diberi ditangguhkan oleh Allah yaitu 60 tahun dan masih diberi kesempatan mereka untuk berbuat baik. Niat kami semua diadakan pesantren lansia ini supaya tetap mereka menjaga keimanannya mereka dan sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah, dan nanti orang-orang soleh di sini akan kami arahkan, akan kami bimbing untuk selalu menjaga imannya. Mudah-mudahan informasi ini bisa dipahami. Baik, acara selanjutnya yaitu door prize. Siapkan kuponnya. Yang pertama hadiahnya buku. Nomor 09. Ada. Hadiahnya buku. Pak Jamal Sika. Ada 09. Gak ada. Ya, nomor 92. Itu ada di belakang. Di belakang dua. Silakan 92. Ya, hadiahnya buku. Terus 29. 29. Ini ada voucher juga 29. Hadiahnya Bapak minyak wangi. minyak wangi. Oh, minyak Ya. wangi. Voucher langsung juga. Baik, voucher. Yang pertama nomor 4, yang kedua nomor 148. Yang ketiga nomor 28. Tiga ya. Nomor 3. Voucher nomor itu 3 kan? Baik. Nomor 28, Pak. 148. Ya. Berapa, Pak? Nomor voucher. Tempat apa nanti? 148. Sama kan lagi. Apa? Untuk smartphone. Oh, ya. Berapa lagi? Satu lagi tadi. Sudah. Lagi. Ada. Oke. Baik, lanjut kepada nomor 84. Satu voucher itu. 84. Terakhir Pak. Ini masih ada 4. Voucher nomor 84 ada
Lanjut nomor 142. Terus nomor 81. Terus nomor 61. Silakan. Baik, penayun semua. Bisa kalian apa? Ya sekalian aja berapa lembar itu? yang hijau terakhir. Yang hijau terakhir. Baik, Wan. Yang pertama nomor 112. Yang kedua 89 dibagi 2 50-50. Silakan.